Kemunculan Dajjal adalah salah satu tanda besar kiamat dalam Islam. Dajjal adalah sosok menyesatkan dengan mata kanan buta dan mata kiri bersinar. Dia muncul setelah 3 tahun kekeringan parah, berasal dari Timur-Rasan. Dalam 40 hari, Dajjal mengelilingi dunia, mengaku sebagai Tuhan dan menyesatkan manusia dengan mukjizat palsu. Dia memberi kekayaan kepada pengikutnya dan menyebabkan penderitaan bagi yang menolaknya. Dajjal tidak bisa memasuki Mekkah dan Madinah karena dijaga oleh malaikat. Pada puncak fitnah Dajjal, Nabi Isa Yesus turun kembali ke bumi di Menara Putih, Damaskus. Bersama Imam Mahdi, Nabi Isa menghadapi dan membunuh Dajjal di Lut, Palestina. Setelah itu, dunia memasuki masa keadilan dan kedamaian di bawah pemerintahan Nabi Isa dan Imam Mahdi. Ya, kemunculan Dajjal dipercayai oleh 3 agama Abrahamik, walaupun versi dan ceritanya berbeda-beda. Dan yang paling ketara adalah cerita tentang Muslim. Tentu kita akan mengupas tuntas tentang Dajjal, tapi bukan pembahasan yang sering kalian dengar. Kita mencoba untuk mencari tahu apakah benar bahwa konspirasinya kalau Dajjal adalah sulap. Tentunya kita akan coba untuk mengulik-ulik dan membahas. Ya, saya tidak akan pernah membahas full, misalnya cari tahu. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, Dajjal ini akan memasuki seluruh kota-kota besar di dunia, kecuali Mekah dan Madinah dia tidak berhasil memasuki. Kedua kota ini, baik fisiknya tidak bisa masuk ke Mekah Madinah, baik ilmu kekuatan sihirnya dan magicnya tidak bisa masuk ke dalam Mekah dan Madinah. Maka Dajjal memang benar-benar ditakuti oleh banyak. Kemunculannya bahkan dipercayai akan membawakan malapetaka yang begitu luar biasa dan merupakan salah satu tanda-tanda kiamat. Dan bener gak? Dan kalau gitu, kita mainkan. Fitnah Dajjal kepada wanita. Dajjal dikenal sebagai sosok yang membawa fitnah besar dan menyesatkan umat manusia, termasuk wanita. Dengan kemampuan mukjizat palsunya, Dajjal mampu menarik perhatian dan mempengaruhi banyak orang. Dia menawarkan kemewahan, keamanan, dan kesejahteraan kepada mereka yang mengikutinya, termasuk wanita, yang mungkin tergoda oleh janji-janji tersebut. Dalam keadaan dunia yang penuh kekacauan dan ketidakpastian, wanita, seperti halnya pria, dapat menjadi sasaran tipu daya Dajjal. Dia menggunakan segala cara untuk mempengaruhi mereka, termasuk menampilkan ilusi yang membuatnya tampak sebagai penyelamat atau pemimpin yang kuat. Wanita yang rentan terhadap godaan ini mungkin tertarik kepada janji Dajjal tentang kehidupan yang lebih baik dan keamanan. Namun, penting bagi wanita beriman untuk tetap teguh dan waspada terhadap fitnah Dajjal. Mereka diingatkan untuk berpegang pada iman dan ajaran Islam, serta mencari perlindungan di kota-kota suci Mekkah dan Madinah yang tidak dapat dimasuki Dajjal. Dengan keteguhan iman dan bantuan Allah, mereka dapat terhindar dari tipu daya Dajjal dan tetap berada di jalan yang benar. makanya ketika Dajjal muncul, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnatun akbar minad Dajjal. Sejak bumi ini Allah ciptakan, sejak Adam Allah ciptakan sampai hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat, tidak ada fitnah yang lebih hebat, tidak ada fitnah yang lebih berat melebihi fitnahnya Dajjal. Maka berlindunglah kamu kepada Allah dari fitnah Masih Dajjal. Wallahi, kata Nabi, kalau saya hidup, saya yang akan membela kamu paling di depan. Tapi jika saya sudah tidak ada, setiap kamu harus bela dan jaga dirinya masing-masing. Dajjal memiliki kekuatan sihir yang tidak terbatas. Dajjal memiliki kemampuan dan hipnotis magic yang sangat-sangat berat, sehingga tidak ada yang mampu melawan Dajjal, tidak ada. Dan ya, kalau kita mengetahui bahwa sugesti adalah memberikan atau menanam hal yang berturut-turut, dan
para pesulap akan memainkan kata ketik atau juga memberikan kode kalau permainannya sudah dimulai. Nah, apa benar kalau simbol-simbol yang ada atau simbol-simbol yang kita percayai tentang Dajjal itu dan membuktikan bahwa Dajjal adalah Dalam eskatologi Islam, Dajjal digambarkan sebagai sosok yang menyesatkan dan memiliki ciri-ciri fisik tertentu, seperti mata kanan yang buta dan mata kiri yang bersinar. Namun konsep simbol-simbol Dajjal seringkali dikaitkan dengan teori konspirasi modern yang mengaitkan berbagai simbol dalam budaya populer, logo perusahaan, dan tanda-tanda lainnya sebagai tanda-tanda kehadiran Dajjal. Meskipun banyak orang mempercayai teori ini, penting untuk dicatat bahwa ajaran Islam tidak secara eksplisit menyebutkan simbol-simbol tertentu yang terkait dengan Dajjal selain dari deskripsi fisiknya. Pandangan ini lebih banyak berasal dari spekulasi dan interpretasi subjektif. Muslim diingatkan untuk fokus pada esensi ajaran agama dan menjaga iman serta amal perbuatan. Meskipun teori konspirasi tentang simbol-simbol Dajjal menarik perhatian, yang lebih penting adalah memahami dan persiapkan diri menghadapi fitnah besar Dajjal dengan iman yang kuat dan pengetahuan agama yang benar. yang jelas semua itu kembali lagi kepada diri kalian atau pribadi orangnya masing-masing. Apakah dia mempercayai atau punya hal lain yang mungkin saja luar nalar? Nah, silahkan komen jika kalian setuju. Dan itu adalah pendapatku. Bagaimana?